Enggak. Oke lah, kalian jawab berdua lah. Oke lah, kalian jawab berdua ya. Aku mau bertanya sama kalian berdua nih. Nggak, kenapa kok nggak memberi Apakah tanggapan kalian tadi percaya? masalah Kristen tadi? Kenapa nggak kasih tanggapan? Kok diam aja? Ini kok dia debat usai malas masuk dengan ranahnya kalian ini yang enggak karu-karuan kayak Debat kuser, kalian ini memang framing. Kalau nggak bisa kau jawab, nggak bisa. Ya udah, saya mau tanya nih. Berbata-bata kau, padahal memang kita ini nggak, ya ketawa. Jangan gitu, Kristen sejati jangan gitu, tunjukkan ajaran Nggak, kasihnya. memang ini mereka ini berperilaku seperti penjajah. Kenapa? Dia yang berbuat masalah, dia pula yang mengetawain, kayak dia pura-pura nggak tahu. Jadi kayak dia maling teriak maling gitu loh. Pura-pura dia Jangan ketawa, gitu, yang baik, katanya. yang baik. Tanya lo dah. Enggak bagus gitu tuh. Oke, aku tanya ya. Tanyalah. Tanya sama Muslim, apakah kalian percaya Yesus yang kami percaya disalib atau tidak? Oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab Bunda, biar saya yang jawab. Tadi ya, saya tunjukkan datanya. Pertanyaannya tadi, apakah umat Muslim percaya kalau yang tersalib itu Yesus? Sebelum ini, saya tunjukkan dulu datanya. Nah, ini bagus nih. Di Galatia pasal 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Kalau dilihat dari konteks data ini ya, sebagai kita orang Muslim, kita tidak mau menuhankan ya manusia yang terkutuk di kayu salib gitu ya. Kan? Nggak mau kita. Jadi kita nggak percaya kalau yang mati terkutuk itu adalah Tuhan ya. Masa Tuhan dikutuk? Nah itu jawabannya. Oh, itu jawabannya. Nah, maksudnya ini jawabannya parah Yesus. nih. Oke. Tenang. Kalian Enggak, begini. Di dalam Bible kamu ya, di dalam Bible kamu di Mazmur 91 itu sudah tertulis, tidak mungkin Yesus kau itu bisa disakiti. Allah mendengar tangisnya, doanya, menghilangkan rasa takutnya, menyelamatkan dari penangkapan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah dan terbang di waktu siang. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkapan burung dan penyakit sampar yang busuk. Sebentar. Jadi di dalam Bible-nya sendiri bahwa berkatalah Bible-nya tidak akan mungkin ada satupun yang bisa menyakitin Yesus. Kenapa? Karena Bapaknya akan selalu menjawab semua doa-doa. Bentar Bunda, tidak ada satupun yang bisa menyakiti Yesus. Nah ini di Galatia 3 pasal 13 bukannya disakitin, dibunuh, diludahi, dicampakin, dipijak-pijak itu. Tak ada malapetaka yang akan menimpa Yesus, apalagi kematian melalui penggalian. Mazmur 91 ayat 10. Ya kan? Jadi sebenarnya orang Kristen ini yang menampar masalah persoalan dia bukan kita, Kian Santang. Kita cuma ngebacain. Nah, jangan nangis, jangan nangis ketawa. dia. Akhirnya karena nggak sanggup dia berkata-kata. Akhirnya kalau nggak nangis kan malu dia nangis, ketawa lah dia. Lu tahu nggak di filmnya? Kristen lu tahu nggak di filmnya? Itu si penombak sakti, pendekar tombak sakti, pas mau nombak perutnya, gitu kan, udah mati dia masih ditombak. Katanya pernyataan kita memang nggak pernah kau baca ya. Kau bilang kau Kristen sejati, tapi nggak tahu kok isi kitab kau. Ya Allah. Padahal itu isi kitabnya. Kalau memang makanya kita bilang yang mencomot-comot itu kau, Oten, karena setiap dibacain semua ayat dalam Bible kamu, kayak pendetanya yang sama Ko Dondi, jangan dibacakan. Kenapa yang dibacain kan Bible kau, kok ketakutan kok kayak setan, takut dibacain ayat. Kenapa ketawa sih? Kenapa ketawa? Lucu aja kalian berdua. Karena dia nggak sanggup menjawab, Kian Santang. Jadi ada persoalan dua. Kalau sudah terdesak, kalau nggak nangis ya ketawa. Kenapa? Nggak bisa berkata apa-apa lagi dia. Saya kan bilang, saya posisikan diri saya bertanya apapun. Iya kan udah dijawab barusan, udah dijawab. Ya udah. Umat Muslim itu ya gini saya jawab. Menuhankan
menuhankan Tuhan, sosok Tuhan yang tidak pernah menjelma atau tidak pernah bisa digambarkan oleh manusia. Mau umat muslim Laisa semua kamisli kali. sayun. Allah itu tidak bisa digambarkan atau diserupakan dengan apapun. Muncullah Kristen. Bentar, gue lagi jawab. Muncullah Kristen, menisbatkan diri Tuhannya harus mati terkutuk, mengikuti ajaran pagan Yunani, mengikuti ajaran-ajaran para dewa. Itu kalian. Kalau di Islam itu nggak boleh. Jangankan sosok Allah ya, para nabinya aja nggak bisa digambarkan kalau di Islam. Kalau di kalian dinistakan, direndahkan, sampai ada foto yang lagi gini nih, itu kan di kayu salib, itu nggak boleh. Itu sebenarnya nggak boleh, kayak gitu nggak boleh. Jangan ya nak, jangan. Coba berpikir, buka cakrawala berpikir kalian itu, mindset berpikirnya itu dibuka sama kalian. Iya. Nggak sih, masuk akal nggak sih Tuhan seperti Nggak, ini? gini loh ya, Harusnya Akang. gitu. Kita yang namanya seseorang yang kita cinta, Malah jangankan ketawa, ditelanjangi atau disalib ya. Orang menghina dia aja kita ngamuk ya kan, Kian Santang. Ini enggak, malah ditelanjangi, dicucuk perutnya, ya kan, disiksa begitu, mereka malah meyakini yang seperti itu adalah suci. La ilaha illallah, udah terbalik otak logika kalian ya. Aduh. Coba kalau ada umat, jadi gini kayak presiden, kita ini adalah masyarakat ya. Nah, kita merasa gini, kita ini kalau memiliki suatu kepercayaan supaya kita selamat, presiden kita dibakar aja. Nah, kita itu happy gitu. Nah, itu kan aneh ya. Coba gua tanya ke lu, Kristen, melihat kejadian itu, Yesus dinistakan, direndahkan, diludahi, disalib, lu sedih apa bangga? Saya kan posisikan diri saya sebagai penanya, bukan Iya, nanti lu bertanya lagi, gua tanya gitu aja. Aduh, memang kalian ini penipu kau penipu. Kau kan sedih apa Kristen, nggak bisa kau jawab, makanya kau berkata seperti itu. Karena apa? Nggak sanggup dia, udah nggak bisa bergetar dia, Akang nggak bisa jawab, jadi dia ketawa. Jawab jujur. Kristen jawab jujur. Melihat kondisi Yesus seperti itu pada saat Katanya itu, lu Kristen sedih apa sejati. bangga? Memang Lu sedih apa bahagia? Lu sedih apa bahagia lu? Ya seperti itu loh, ada ibu-ibu ditanya. Itu Bisa. tentara Romawi sama rabi-rabi menyalibkan si Yesus, itu dia berdosa atau berjasa? Berjasa katanya. Padahal kalau dia berjasa, kenapa si Yudas itu dikutuk oleh Yesus? Bener nggak Kian Santang? Kalau dia berjasa, Saya pengen ngapain tahu dia satu. dikutuk? Yang tahu satu itu aja ya, melihat kondisi Yesus yang sangat memprihatinkan pada saat itu, orang Kristen ini termasuk si Kristen sejati, bahagia apa sedih? Pasti dia bilang berjasa, sama kayak ibu itu. Enggak, biar dia yang jawab, bahagia apa sedih? ini kok ditanya kesana kemari. Lu mending Nggak turun sanggup aja, jawab, kalau dia nggak ada turunkan ilmu. aja, nggak bisa dia Turun diskusi, aja, dia taunya turun aja. cuman ketawa-ketawa, katanya Jelas, Kristen turun sejati. Kau itu bukan Kristen, kau itu Paulus ODGJ. sejati kau. ODGJ itu. Iku. Alpi, Ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Frans. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Frans Ini ini ada. ya Kang. ODGJ satu nih. Nah ini ODGJ satu nih. Borokokok. Si Borokoko. Halo penyembah Tuhan terkutuk. Iya, selalu penyembah batu. Nah kan. Kita nggak nyembah batu. Kalau kau lihat sembah batu, coba kasih buktinya. Kenapa di Indonesia ini kami nggak nyembah batu? Coba. Mana? Ya kan kau sujud sama batu. Ya, yang kau cium itu bukan batu, apa kayu? Kalau Yesus Kamu kau itu sujud digambarkan kemana? pakai batu sama Kamu kayu, itu batu apa kayu dia? Kamu Kalau sujud kami pada ini siapa? nggak ada batu, kita Kamu bisa sujud kemana? kita bisa sholat di luar yang penting bersih pakai sejadah. Kami akan sholat di mana aja, menghadap kiblat. Kau Yang mana sujud batu? kemana? Sujud Yang ke mana batu batu? atau kemana? Yang mana Kau berani batu? kau. Itulah memfitnahnya. Coba Oten. kau, ya, Oten coba kau ini duduk yang kau tidak- dulu, Ka'bah itu. Diam, Berani tenang nggak? dulu, tenang. Jadi ketika orang Muslim pergi ke Mekah, yang minum batu itu Muslim bilang apa coba? Apa yang Itu dibilang memang kata yang orang- diikuti. Kau
kau. Pertama itu adalah batu dari surga. Yang kedua itu adalah perbuatan nabi kami. Dan diwajibkan bagi kami umatnya mengikuti apapun yang nabi kami lakukan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan kau nggak kau ikutin? Kenapa Tuhan kau nggak? Kalau kau umat beda. Kalau kau umat beda, Tuhan kau bilang nggak boleh makan babi, sunat kau malah melanggar. Itulah kalian umat kalian tuh nggak selepel sama kami. Beda lepel kita, beda lepel. Kalau lepelnya kalian pembangkang, tegar tengkuk Ini kalian. saya bacain dulu Ya, ayatnya lanjut. ya. Ini saya bacain dulu ayatnya. Ya. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang kuli bangunan ya. Yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu. Ya, jadi penyembah batu itu udah jelas ya kalian semuanya. Ini udah tertulis di kisah para tuyul ya. Di kisah para tuyul disebutkan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang kuli bangunan. Sebab dia adalah berarti sembarang batu gitu dong. ya. Dia Sembarang batu Jadi dong, mereka Kian itu Santang. penyembah batu guys. Iya, sembarang Kalau batu ya. penyembah batu pasti akan lempar batu sembunyi tangan karena mereka mau itu telah menyembah batu yang dibuang oleh Makanya tukang kuli Kristen, bangunan ya. kalau baca teman-teman. Biblemu itu dari halaman pertama sampai akhir kau telan semua itu. Jangan cuma kau comot-comot. Penyembah batu dan menuduh muslim bahwa muslim menyembah batu. Jangan cuma kau comot-comot yang kau suka. Kau telan semua isi Biblemu itu. Mereka ya yang menyembah batu itu mereka. Yesus itu yang dibuang oleh tukang kuli bangunan ya. Bahkan di dalam Biblenya nggak boleh ada patung. Tahu ada patung, ada salib. Salib kau tuh dari mana? Coba. Coba. Kapan Yesus kau bisa pernah bawa salib? Coba kasih tahu. Siapa kau sembah? Siapa yang kau sembah? Coba kasih tahu dalil di mana Yesus kau membawa salib. Di mana? Itulah bodohnya kau. Waktu dia mau disalib, dia aja minta tolong sama bapaknya. Dan salib itu adalah tanda eksekusi mati Tuhan kau. Itu yang kau bawa-bawa, yang blow on kau. Bisanya Yesus kau itu mati di kayu salib, ya kan? Kayu salib itu eksekusi mati dia. Itu yang kau bawa-bawa. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang nyuruh kau bawa itu? Sementara Tuhan kau selama hidup nggak pernah dia kayak gitu-gitu. Kalian ini dari mana referensinya? Tapi kalau ayatnya udah jelas, ayatnya udah ada di kisah para rasul. Gak ngerti saya dengan orang-orang tertulis Kristen ini. ya, di kisah para Nah, rasul sebentar. itu, Begini Yesus lagi juga, adalah Akang. batu Akang penjuru dia yang bilang dibuang begini. oleh tukang kuli bangunan. Iya, Jadi mereka itu katanya menyembah batu. Yesus itu adalah firman jadi manusia. Tapi waktu dia jadi manusia, dia itu sembahyangnya cuci tangan, cuci kaki, nggak makan babi, dia puasa 40 hari, dia matinya pakai kain satin putih. Itu kau bilang firman yang jadi Tuhan. Tuhan yang jadi firman yang jadi manusia, maaf. Tapi waktu dia melakukan semua aktivitas dia, enggak kau ikuti. Kau bilang dia manusia, firman jadi manusia. Bukannya yang kau sembah Bapa, yang kau sembah Yesus. Padahal di dalam Bible kau, Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu hanyalah Bapa satu-satunya yang disembah. Bahkan dia itu mengadu kepada Bapaknya waktu dia itu disalib. Kau bilang dia firman, oh itu kan manusianya katanya. Lah, itu kok dia dilahirkan? Iya, itu kan yang jadi manusianya. Kenapa dia yang kau sembah, Cong? Kalau memang dia itu yang jadi manusia itu bukan Tuhanmu, ngapain dia yang kau sembah? Harusnya yang kau sembah tuh Allah Bapa. Mojong. Tenang dulu, tenang. Nggak bisa kau menjawab, bergetar. Bisa ngomong. Bergetar hatimu, dekku. Ya, silakan Bang Pran. Udah silakan Bang Pran, silakan ya. Kita diskusi santai, silakan. Diskusi santai, jangan Iya. kita kayak kereta api. Udah. Iya, nggak usah karena nggak curhat, sanggup nggak kau usah curhat. jawabnya, makanya kau gitu kau gagap-gagap, kau nggak ngerti. Gini, sekarang tadi kan kakak ini kritik kami, kan sekarang aku Bukan kritik, itu di dalam Bible-mu, Dek. Kita nggak punya, kita tidak memberikan apa-apa, interpretasi nggak ada. Aku membacakan semua isi Bible kamu. Iya, anggap itu iya. Kok anggap? Memang bener kok. Jadi kalau yang aku bacakan itu Bible-mu, bukan Bible-mu itu. Tenang dulu, tenang. Tanya, Bisa ini aku Bible-mu ngomong? atau bukan? Kalau bukan, bilang Bisa bukan. aku ngomong? Jadi kita pegang. Bisa aku ngomong? Udah ngomong lu ngomong. Ayo. Nggak jawab dulu sebelum dia ngomong, Kian. Biar kita itu nggak dibilang framing. Yang aku bacakan itu Bible-mu atau bukan? Betul. Nah, Yang jangan kau kau baca bilang itu betul. anggaplah benar berarti. Nah, ya udah, oke, Yang kau lanjut. baca itu betul, tapi penafsiranmu berbeda. Nah, udah. Loh, Tapi Bagaimana Iya, tafsiran orang itu bahasa Indonesia? Bagaimana tafsiran?
Di mana ada arti tafsiran kamu? Kalau di Islam itu ada catatan kaki di bawah. Tafsir namanya. Sekarang Ini kan pertanyaan tertulisnya saya. gini, saya bacain dulu ayatnya. Tertulisnya gini nih, dengerin ya, biar kita nggak dianggap framing. Ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, itu tafsiran apa tulisan? Udah, itu betul, ayat itu betul. Tapi kalau kayak kami Kristen menafsirnya itu kan kami Nah, tafsir kan itu dari kalian yang ayat-ayat nafsir, ini sebelumnya. tertulisnya gini, yang nafsir malah Kok kalian. kami enggak, harusnya bukan gini loh, gini Kian Santang. Tidak ada yang namanya tafsiran manusia. Jadi gini, kalau misalnya di dalam Islam itu dibilang, oh, misalnya di dalam agama berzina itu haram, tapi kita tafsirkan sebagai manusia, oh enggak haram, kalau suka sama suka enggak apa-apa, enggak haram itu gitu, maksud kau? Sementara yang Jadi namanya gini, yang tertulis di dalam Sama Biblenya kalian, seperti itu. ini, jadi mereka sendiri yang mentafsirkan, bukan kita. bukan mempunyai landasan. Jadi gini, kalau kita berada di dalam suatu Bisa perkara dikasih ngomong hukum, nggak? di dalam Bisa suatu dikasih ngomong pengadilan, mereka itu selalu merujuk kepada satu Astaga. undang-undang, kedua masalah. Ini enggak, dia menafsir sesuka udelnya. Ya, dia nggak apa-apa, dia ngomong aja dulu. Silakan ngomong, silakan Bisa ngomong kan? ngomong. Ya, silakan. Jadi kalau kayak kami Kristen harus kalau mau menafsir bukan satu ayat, maunya ditafsir itu dari ayat sebelumnya sampai ke situ. Ya kalau Itu bukan yang- satu ayat yang kita bacakan tadi harusnya kau telan. Jadi kalau Jadi Bukannya di nggak sini- kau terima, enggak, sebentar. Ini bentar Akang. Karena gini Akang, kalau aku berpikir cepat gini. Dia bilang begini, oh kalau kami nggak menafsirkan itu satu ayat. Oh baik. Jadi ayat dari ayat Bible halaman pertama sampai halaman terakhir yang notabene di dalamnya tertulis Hai Israel, Tuhan kita esa, Tuhan kita satu. Itu mau kau apain, Dek? Mau kau Saya buang? pengen tahu. Jadi di sini yang mentafsirkan siapa? Kita atau kalian? Kita yang membacakan, kalian yang mentafsirkan. Ini parah nih. Pengacara-pengacara, nggak mungkin kan yang di dalam undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia itu artinya misalnya mencuri adalah kejahatan, harus ditangkap. Nah, kita artikan berbeda kan nggak mungkin karena tertulis bahasa Indonesia dan artinya kita semua tahu, bener nggak? Nah, bedanya undang-undang dasar dan Bible kamu sama, Say. Tertulis dalam bahasa Indonesia, Say. Jadi nggak perlu ketafsirkan, Say. Kecuali dalam bahasa lain. Karena bahasa-bahasa, kalau kamu punya bahasa aslinya, kayak gini ya, misalnya begini. Di dalam bahasa aslimu, di kitab Yunani kamu itu, Kurios itu tuan, bukan Tuhan. Kok artikan jadi Tuhan? Pertanyaan saya, kau kan pernah sekolah. Emang kalau dalam bahasa Indonesia tuan jadi Tuhan, bahasa Indonesia kamu akan ngasih kau 10? Atau menyalahkan? Nggak, coba Inilah- jawab dulu, Bang Pram. Jawab dulu. Yang Nggak. mentafsirkan itu siapa? Kita atau kalian? bagaimana mungkin kamar orang lain mau kita ketahui, mau kita ini, mau kita itu, padahal Kok jadi lari ke kita bukan kamar? pemilik Lu kamar. lagi sange lu. Aduh. Gini loh, gini Belum. kakak ini Kok jadi lari ke kamar? Bible kamu itu, kau tahu nggak? Kalau orang Hindu kitab sucinya nggak dibacain keluar. Kenapa? Mereka hanya para pedandenya aja yang membacakan kitab suci. Kalau Bible kamu itu bahkan diseleskan. Suara siapa ya? udah bisa dikasih aku ngomong nggak? Ini si Paulus siapa? Botak. Dikasih ngomong? Ini ada suara noise. Siapa ini? Bunda kayaknya noise nih. Kenceng banget. Aku noise ya? Enggak. Coba mute. Coba mute. Tuh, noise, bapering. Oh, gitu kan kayak suara sleep. Ya silakan lu ngomong. Dibenerin dulu, Bun. Tuh, noise. Noise, Bun. Ahidio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lu ngomong.
Woi, woi, disuruh ngomong malah diem. Kita lagi ngomong lu ikut ngomong, gimana sih lu? Dasar lu. Jadi gini Aidio, kita kan membacakan pasal-pasal yang ada di Bible, kita membacakan. Disangkanya kita mentafsir, padahal kita membacakan apa yang tertulis di dalam Bible. Kayak gini nih Aidio nih, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang kuli bangunan ya, sebab yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu. Disangkanya kita mentafsirkan, Itu padahal membaca. itu tertulisnya kayak gitu. Kalau menafsirkan tafsir itu, makanya teman-teman Kristen ini kan nggak ngerti tafsir itu apa. Tafsir itu kan dari bahasa Arab, dari kata fassara yufassiru tafsiran, menjelaskan. Di tafsir itu penjelasan. Jadi kalau Akang cuma membaca, itu bukan menafsirkan, itu namanya membaca. Nah, kecuali kalau Abang Justru menjelaskan. mereka sendiri loh yang mentafsirkan. Oh Nah, itu justru- kalian nggak ngerti, itu artinya gini-gini. Nah itu tafsir kan. Nah, dia menafsirkan itu. Kalau begitu dia menafsirkan. Iya, ini dibalik-balik. Dia yang Ya, King. ini yang dirukat gak Kang? Ya, Alhamdulillah. Jadi saya kalau live pasti yang nanti. ya dia yang makan tai, ya kan? Dituduhnya pula kita yang makan tai. Iya, aneh mereka ini. Nggak, lagian gini loh Bang Dio, kita ini hanya ngebaca loh, Dik, belum ngasih opini loh. Kita cuman bilang di ayat ininya begini. Ah, itu kan tafsiran lah, bukan nafsir, kita masih baca kok. Justru mereka yang menafsirkan, itulah dia yang makan tai, tapi dia tuduh orang makan tai. Dia yang menafsirkan, dia tuduh pula kita yang menafsirkan. Waalaikumsalam. Pirya, waalaikumsalam. Sama yang begini loh Bang Dio, coba Bang Dio bayangkan ya, kalau kita belajar bahasa Indonesia nih Bang Dio, ada kata-kata tuan dan Tuhan. Nah kita misalnya gini, marilah minum tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tiba-tiba Tuhan-Tuhan yang di atas langit gitu. Gimana coba? Apa nggak marah itu si gurunya? Emang kita bisa dinilai sama itu Tuhan dan Tuhan? Coba. Emang sama? Coba tanya sama si Frans ini. Jadi arti yang mana yang mau kau tafsirkan? Sementara jelas-jelas kata Tuhan itu tidak bisa digantikan menjadi Tuhan. Gak bisa dia naik derajat. Kecuali memang itu tertulis di dalam Bible-mu sendiri. Kalau di aslinya Tuhan dan jadi Tuhan, nggak bertanya kok dalam dirimu, kok bisa ya Tuhan jadi Tuhan? Terus kok bisa Muslim menuhankan Muhammad? Ya, Siapa yang menuhankan Muhammad? Kamu sebentar, aku mau jawab sebentar ya. Asyhadu. Tiap hari azan 5 kali sehari kami dan bahkan ada artinya ya di TV ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan kalau kamu mau syahadat, ayo mari saya bimbing syahadat. Mau nggak kamu? Nah, itu jelas tertulis bahwa Nabi Muhammad itu utusan, sama kayak Yohanes 17:3 kau. Kok bisa? Gini, bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Masuk Dio ini paling pintar. Ayo Dek. Rob Dek. Bahasa Arabnya Tuhan ilahun. Bingung kan gua? Bukan Rob. Iya. Apa? Terus apa? Bukan Rob. Nah, bingung kan? Rob itu Bukan Rob. dalam bahasa Nggak, Arab. karena sudah. gini deh, dia ini tidak pernah mempelajari bahasa yang lain, hanya bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa asing, kau tahu nggak? Bahasa asing itu tergantung konteks. Ada beberapa bahasa yang begitu dia konteksnya A, kamu membacanya harus C. Tapi kalau dia bertemu dengan huruf apa, kamu bacanya harus ny. Ya, mending dijelasin dulu biar para netizen tahu. Mungkin ada netizen Kristen juga yang ingin belajar ya. Rob itu apa sih? Coba. Disematkannya Bukan ke apa paham aja bahasa. sih? Nah, itu jelasin. Ayo, Biar Dek. ini bukan buat dia ya, buat netizen penonton yang mungkin ada orang Kristen 1-2 orang yang baik yang ingin belajar, pengen tahu. Betul. Itu jelasin aja. Alpi nanti tunjukin datanya, Pi. Aku buka data ya. Itu Ustadz Dio tuh udah full datanya tuh, tinggal open Ya. cam doang dia. Ini kawan-kawan. Ada yang- Tat? Aku open cam ya. Biar Iya. nggak kena framing si Edis. Itu penipu si Edis itu. Teman-teman tuh pintar ya kan, nggak dungu permanen kayak si Edis. Kasihan kalian itu. Nih gue gedein. Kalian donasi si Edis di Edis sana foya-foya pakai uang donasi kalian dengan alasan bangun rumah segala macam. Nih aku buka datanya. Aku
aku intro dulu, intro. Ya, kita punya kitab, teman-teman. Ini kitab Az-Zahir fi Ma'ani Kalimatin Nas. Az-Zahir pada makna-makna ucapan manusia. Siapa yang tulis ini? Yang tulis ini adalah seorang imam besar dalam Islam, namanya Muhammad bin Qasim Al-Ambari. Biasa disebut dengan Imam Al-Ambari. Wafat pada tahun 328 Hijriah. Artinya beliau ini termasuk ulama awal-awal Islam dahulu. Oke? Nah, kata Rabb dalam bahasa Arab itu memiliki 3 makna. Nih, di halaman 575, wa qauluhum, dan ucapan mereka, fulanun rabbud dar. Fulan dan ucapan mereka, ini ucapan orang-orang Arab, fulanun rabbud dar, fulan Rabbnya rumah. Artinya apa? Nah, ini beliau bahas. Maknanya, makna Rabb dalam bahasa Arab, setelah beliau jelaskan secara etimologi, Rabb itu yang qasimu ala salasati aqsam. Kata Rabb dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 jenis, 3 makna. Yang pertama, yakunu Rabbu al-Malik. Rabb itu bisa bermakna pemilik atau penguasa. Wa yakunu Rabbu as-Sayyidul Muta'. Dan kata Rabb juga bisa bermakna tuan yang ditaati atau majikan yang ditaati. Inilah yang kalian sering jadikan syubhat. Ya, dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 41, fayasqi rabbahu khamra, maka dia menuangkan khamar untuk Rabbnya. Bukan Rabb bermakna Tuhan di sini, tapi di sini Rabb bermakna as-sayyidul muta', tuan atau majikan yang ditaati. Nah, itu 2 makna. Kemudian makna yang ketiga, Rabb itu bermakna al-muslih. Wa yakunu Rabbu al-muslih, dan bisa juga Rabb itu bermakna al-muslih, artinya orang yang mengadakan perbaikan. Artinya berarti sama. Apa? Kenapa? Bisa juga, kan tadi abang bilang bisa juga dia memiliki 3 makna. Berarti yang 3-3 ini tetap sama aja kan? Ya beda lah. Botol. Kalau lagi Intinya- belajar, kalau lagi belajar, intinya- kau diam biar aku yang jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama satu kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti enggak itu nanti ngasih tahu aja apa contohnya, nanti Paulus itu Rob, bisa dibuktikan. Nah, 4 Rob 2 bapak. nah, artinya Kristen itu punya 2 bapak. ya. Artinya Bang Frans dan teman-teman Kristen di bawah, kata Rob dalam bahasa Arab itu masuk dalam kata isim mustarak. Kalau kita di Indonesia itu namanya kata atau lafadz yang multi makna. Nah, kata yang multi makna ini, kalau kita ingin menafsirkan atau memaknai, menerjemahkannya, kalau kita ingin paham, kita harus melihat konteksnya. Dalam konteks apa kata ini digunakan? Begitu loh Bang. Nah, contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku buka ya datanya ya. Surat Al-Fatihah ayat 1. Nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabbnya alam semesta. Nah, makna Rabb di sini apa yang dimaksud? Yaitu makna yang pertama ini, pemilik. Al-Malik berarti pemilik alam semesta, yakni yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Tapi kalau kita baca dalam surat Yusuf ayat 41, nih kita buka ya. Surat Yusuf 41. Surat Yusuf
41. Nah ini ya. Nah, surat Yusuf ayat 41. Ya sahibai sijin amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar. Nah, di sini ditafsirkan atau diterjemahkan pakai kata tuan, bukan pemilik. Oke. Inilah yang disebut tadi dalam makna yang kedua nih. As-sayyidul muta', tuan yang ditaati. Ini begitu Bang Frans dan teman-teman Kristen. Mungkin aku boleh agak sedikit nambahin ya. Jadi gini, kata Rob dalam bahasa Arab secara harafiah berarti tuan atau pemilik atau penguasa. Kalau dalam konteks Islam, terutama dalam Al-Quran, Rob merujuk kepada Allah, Tuhan semesta alam, sebagai penguasa, pemelihara, dan pengatur segala sesuatu. Karena yang namanya penguasa, kalau tidak ada lagi atasan penguasa, berarti tujuan kita kepada Allah. Tapi Rob, sama kayak seperti orang dalam bahasa Yahudi. Dalam bahasa Yahudi, mereka namanya Rabi. Rabi itu berarti pemimpin atau tuan. Karena bahasa Islam, bahasa Indonesia dan bahasa Arab dan bahasa mereka ini kan satu rumpun ya. Jadi Yudaism itu kan kalau manggil pemimpin agamanya Rabi. Makanya Rob itu sebenarnya adalah istilahnya tuan atau pemilik. Tapi konteksnya kalau dia itu tuan berarti kan ada lebih di atasnya lagi. Presiden, di atasnya presiden apa? Atau misalnya kita menyebut tuan. Tuan dalam hal waktu zaman kita dulu, tuan itu kan superior ya dari orang-orang kecil ya, menengah ke atas misalnya. Tapi di atas si tuan ini kan ada lagi. Jadi penguasa itu kalau sudah final penguasa, merujuk kata-katanya ya ke Allah. Tapi juga Rab itu bisa kepada seseorang yang di pimpinan, seperti Nabi Muhammad, sama kayak Rabi. Rabi itu penguasa atau penguasa agama, pemimpin agama itu Rabi, gitu loh. Nah, makanya dulu ya teman-temannya, kalian pernah dengar kan kisah tentara Abraha, Raja Abraha, itu penguasa negeri Yaman. Dia itu Kristen atau Nasrani. Saking cemburunya dia, di Ka'bah itu banyak orang yang datang ke situ, maka dia bangun satu gereja yang sangat besar, sangat mewah di Son'a waktu itu, di ibu kota Yaman. Nah, dia ingin orang-orang datang ke sana. Ternyata setelah dia mengeluarkan biaya yang sangat besar dengan segala upayanya, ternyata masih sedikit juga orang datang ke situ. Ternyata orang lebih tertarik datang ke Ka'bah. Apa yang terjadi teman-teman? Mengarang-ngarang berdusta. Nggak ada dalam kitab kami itu. Dengar dulu lah kau. Itu disebutkan dalam Sirah Nabawiyah. Iya, dia nggak ada sama kami tuh. Apa sih kau? Aku mau jelaskan kata Rob loh, Franz. Oh, muka mau juga kayak gitu. Abang jelaskan pun kata Ya, Rob. kau dengar dulu lah, aku jelaskan. Ngapa kau potong-potong aku? Nanti kau yang disuruh ngomong, kau tidak bisa ngomong. Aku jelaskan dulu, kau dengar dulu. Kalau kau mau bantah kisah yang kau bawakan, silahkan kau bantah. Nah, ketika dia membawa pasukan, ya waktu itu ingin menyerang Ka'bah, jauh sebelum dia datang hampir mendekati Ka'bah, Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, itu berkata kepada dia, itu sampai dihikayatkan, ini ucapannya nih. Ana Rabbul Ibil, walil baiti Rabbun Yahmihi. Aku, kata Abdul Muttalib, aku adalah Rabbul Ibil. Robnya onta. Maksudnya apa? Aku pemilik onta. Bukan Tuhan di sini, bukan Tuhannya onta, bukan. Walil baiti Rabbun Yahmi. Dan rumah yang engkau ingin robohkan ini, itu juga ada pemiliknya yang akan melindunginya. Makanya kan Abraha waktu dia menyerang kan, dia gak pedulikan itu nasihatnya Abdul Muttalib. Yang terjadi apa? Maka mereka dihancurkan oleh Allah dengan apa?
dengan banyaknya burung yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka sehingga mereka ka'asfin ma'kul, bagaikan daun yang dimakan ulat. Itu disebutkan satu surat dalam Al-Qur'an namanya surat Al-Fil. Nah, di tahun penyerangan itulah Nabi Muhammad SAW lahir. Makanya kalau dulu kita belajar SD disebut Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Maksudnya di tahun di mana tentara bergajah datang untuk menyerang Ka'bah. Bukan tahun gajah itu bukan kayak tahun itu ya, tahun monyet, tahun gajah, tahun beo, tahun bangau, bukan. Tapi tahun gajah itu maksudnya di mana tentara atau pasukan Abraha datang dengan pasukan gajahnya untuk menghantam Ka'bah. Begitu. Gini Ahidio, mereka ini jangankan ngerti bahasa Arab atau bahasa Yunani ya, bahasa Indonesia aja mereka dungu nggak ngerti. Ini parah. Gimana mau ngerti bahasa Arab? Ya inilah umat-umat mereka. Ya silakan Ustadz Alim, tunjukkan datanya kalau mereka itu punya 2 bapak dan 4 litut. Iya. Terima kasih atas ilmunya Ustadz Dio. Semoga Bang Frans semakin bingung dan semakin tidak paham dalam literatur Islam, karena bahaya kalau paham ya, bisa-bisa nanti goyah imannya. Kristen itu kan tidak boleh paham terhadap ajaran Islam, tapi Muslim insya Allah pada paham. Cuma begini, kita coba sedikit kembangkan pembahasan ini juga buat teman-teman Kristen itu harus banyak-banyak belajar di kitabnya ya, banyak belajar, karena kalau tidak belajar di kitabnya bahaya. Nah, pertama kita teman-teman Kristen itu harus tahu dulu apa yang diucapkan oleh Yesus. Itu pertama itu dulu ya. Terlepas nanti membantahnya itu tugasnya orang Kristen, karena memang pada faktanya demikian. Yesus itu kan berkata, dan di Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak tidak pakai K B huruf kecil di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Jadi Yesus itu melarang siapapun Bapak di bumi ini. Jadi Bapak B huruf kecil tidak pakai K, karena hanya satu Bapakmu yang di surga. Tapi ini adalah kalimat Yesus yang memang sering tidak digunakan oleh Kristen. Kenapa? Karena dia sudah punya panutan sendiri, yaitu Paulus di sini. 1 Korintus 4 nomor 15. Maka di sini Paulus mengaku, sekalipun nih ya, saya tunjuk dulu ya nih. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kata Paulus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena, kata Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu B huruf kecil tidak pakai K oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Nah ini Paulus minta diteladani. Paulus sebagai bapak huruf kecil tidak pakai K. Kalau tadi Yesus mengajarkan jangan ada lagi bapak tidak pakai K B huruf kecil, jangan, itu nggak boleh di bumi ini siapapun. Tapi kalau untuk Paulus ajarannya yang diimani orang Kristen, ya dia itu bapaknya orang-orang Kristen di bumi ini. Jadi bahkan pengakuan Paulusnya itu bapak di sini ya, bapak di sini Paulus mengaku sebagai bapak itu yang dalam Yesus. Jadi kan ketika Yesus berkata bapak di dalam aku di dalam bapak, aku dan bapak adalah satu. Versi Yesus itu kan bapak di surga, bapak di langit, bukan bapak di bumi. Kan gitu. Tapi setelah Yesus tidak ada yang berbicara di dalam Yesus, Paulus sebagai bapaknya, menjadi teladan orang Kristen. Nah, makanya Kristen itu punya 2 bapak. Itu pun kalau mau diakui, satu bapak yang di langit, yang bapak yang mengutus Yesus, kedua bapak yang di dalam Yesus, yang bernama Paulus, menjadi bapaknya orang-orang Kristen. Salam 2 bapak, 4 rob semuanya. Jadi kan bukan Tritunggal. Ini ajaran Edis loh ya. Saya bilang ini ajaran si Edis yang dia malu-malu mengajarkan sama orang Kristen. Akhirnya saya coba sampaikan dengan lugas, karena kalau dia yang menyampaikan pasti nanti dia diserang oleh Kristen.
dia minta Muslim yang menjelaskan gitu. Makanya saya coba bantu untuk menjelaskan. Jadi Kristen itu sebenarnya punya dua bapak ya. Satu bapak di bumi namanya Paulus, kedua bapak di langit yang belum tahu namanya, yang itu adalah yang mengutus Yesus gitu. Albert sudah paham belum? Frans. Bentar ya, sebentar. Ya, saya tanya Frans aja dulu. Frans, kamu percaya nggak Paulus sebagai bapakmu? Enggak lah. Nah kan? Enggak. Kenapa malu-malu? Di situ Paulus mengaku sebagai bapakmu, kenapa ditolak? Jadi Paulus ngaku sebagai bapak loh. Ini Paulus ngaku sebagai bapak, masa kamu tolak? Ini kitabmu kan? Atau kamu bukan Kristen? Dosa loh nggak ngakuin bapak. Dosa terbesar itu. Nih. Ini kitabnya orang Kristen atau bukan? Kitabnya orang Kristen. Diakui nggak pengakuan Paulus? Dia ngaku sebagai teladanmu loh. Nah, Bukan bapak sih. Ayo. nah ini bapak. Ini ditulisnya bapak. Oh, ini salah tinta apa? Tintanya salah nyetak. Salah nyetak. Apa ya? Salah ngetik. Pengertiannya beda. Di sini coba saya tanya. Jadi teman-teman yang Muslim bantu promosikan gaya Edis salam 2 bapak 4 rob. Itu ajaran Edis, cuman dia malu-malu untuk mengajarkan ke Kristen. Jadi gini, di sini dikatakan telah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi apa di sini? Bang Frans? Yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Siapa yang jadi bapakmu di sini yang di dalam Yesus? Bapaknya orang Kristen? Paulus, betul? Ya, udah. Ini si Edis itu ya teman-teman ingin mengenalkan Paulus sebagai bapaknya orang Kristen, bapak kedua. Tapi dia malu. Nanti kalau dia yang menjelaskan, dia bakal diserang karena banyak Kristen yang salah paham. Makanya dia bikin rumusan, diserang kepada Muslim biar Muslim menjelaskan kitabnya gitu loh. Ustaz Nah, ini Alif, kan, Ustaz Alif. Jadi sebenarnya itu benar banget Ustaz Alif. Kenapa? Karena yang membatalkan hukum Taurat kan si Paulus. Nah, berarti memang Tuhannya dia dong, karena diikuti sama mereka Ustaz Alif. Benar nggak? Ya itu dia. Makanya kalau dia tadi masih mengakui Bapak yang mengutus Yesus yang di langit, katakanlah itu oke, artinya Bapak yang mengutus Yesus. Tapi setelah Yesus tidak ada, yang di dalam Yesus ada yang mengaku sebagai bapaknya orang Kristen. Makanya dia teladannya harus diakui dan diikuti. Di ayat berikutnya, bukan di ayat sih sebutnya saya. Di perkataan berikutnya, nih dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus ini sebagai bapaknya orang Kristen harus jadi teladan, diikuti, kan gitu. Dimana Paulus ini sebagai bapak yang di dalam Yesus. Kalau Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu, maksudnya bapak yang di langit. Tapi setelah Yesus tidak ada, bapak di situ namanya adalah Paulus, versi Paulus, gitu, bukan versi Yesus loh ya. Dia mengaku yang di dalam Yesus sebagai bapaknya orang Kristen. Jadi sekarang Anda sudah tahu kalau Kristen punya 2 bapak? Mungkin yang satu bapak, yang satu bapak kek. Iya, sama-sama ini bapak tidak pakai huruf K. Larangan Yesus tadi bapak B huruf kecil yang tidak pakai K. Sementara pengakuan Paulus bapak huruf kecil B huruf kecil yang tidak pakai K juga gitu. Jadi teman-teman Kristen itu mungkin dulu waktu konsili ada yang kelewat, mungkin gitu kan. Makanya si Edis itu pingin ada konsili baru di 2025 bahwa ada bapak kedua yang belum diakui gitu loh. Sehingga bapak ini, makanya si Edis pernah bilang bapak sebagai Rob,
Putra atau Yesus sebagai Rob, Roh Kudus sebagai Rob, ada 3. Cuman di Bapa itu belum disebutkan. Bapa itu ada 2 gitu. Bapak itu satu, Bang. Ustaz Alif, Ya. Bisa saya ngomong, Bang? aku sebenarnya pengen mengusulkan begini, lebih keren lagi gini, Ustaz Alif. Teman-teman Kristen ini nggak usah pakai KBBI karena ribet banget gitu loh. Ribet. Ustaz. Bisa saya ngomong, Bang? Ya, Bisa saya harusnya ngomong, mereka Bang? punya KBBK, KBBBB, besar bahasa Kristen, ya kan? KBBBB, Kamus Besar Bahasa Bible. Halo? KBBB berarti. Bisa saya ngomong, Bang? Oh. Iya, Albert, siap. Boleh dong, kan Anda sudah ke Gini, Bang, atas, ya. pasti akan dikasih kesempatan bicara. Bapak itu cuma satu, Bang. Kalau Bapak yang dibilang sang sumber, itu cuma satu, Bang. Kalau kata Yesus, Itu kan Bang. saya bilang, kalau Oke, kata begini, Bang, ya. Yesus, iya. Begini, Bang, ya. Kan kata kita kan Muhammad kan Rob juga, tapi bukan Robbul Alamin kan. Enggak, Rob, Rob apa namanya? Rob apa namanya? enggak, gini aja Bang. Di mana ayatnya, di mana hadisnya Nabi Muhammad sebagai Rob, gitu aja. Kita jangan main polemik, kita main ayat, Oke bukan lah, main asumsi. jadi saya tanya dulu, Bang, apakah Muhammad itu Rob atau tidak? Enggak ada kata Rob itu enggak ada. Pak, anehnya Jangan gini, asumsi, gitu loh. Saya mikirnya begini, mereka ini kan mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Tapi kesalahan kalian sebagai Kristen, kalian menuhankan si manusia tadi. Harusnya yang kalian ikuti adalah omongan si Yesus yang jadi manusia. Karena dia bilang hanya Allah Bapa satu-satunya Tuhan yang disembah. Kenapa setiap kau berdoa, kau bilang Yesus Tuhan, padahal Iya, itu adalah manusia. Sebentar. Iya, Ibu. Sementara kalau kamu bilang pengucapan Rob, bahwa Rob itu artinya penguasa kecil dan penguasa paling tinggi, seperti Rabi. Rabi itu kan dalam bahasa Yahudi itu adalah penguasa agama mereka, Rabi dibilang. Jadi Iya, Ibu. kalau di Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad, dan jelas asyhadu alla ilaha illallah, hanya Allah satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad utusan, sama kayak Yohanes 13:3 kamu. Iya. Jadi kalau kau mau framing bahwa Rob itu adalah Tuhan menurut kamu, padahal di Islam kami nggak pernah menyembah Nabi Oke. Muhammad, bahkan kita selalu membuat dia utusan dan dia nabi. Kalau nabi atau dia manusia itu dilahirkan dan meninggal, memang takdirnya manusia seperti Ini, itu. Bu, ya. Gitu. Nah, Biar dijelasin dulu ayat ini nih, biar mereka paham nih. Yesus itu Tuhan dan Tuhan dua, disabetnya itu gelar itu, Bu. Wih, diembat. di mana kau dapat itu? Begini, Bu, ya. Dia Tuhan. Dalilnya Bang Albert. Dia Tuhan, dengar loh, dia Tuhan karena kapasitas sebagai manusia. Dan Tuhan, dia adalah firman yang menjadi manusia. Bagaimana Jadi, mungkin kenapa di Yohanes 17 Kok bagaimana Muti? Itulah tercatat. Abang, di Itulah- dalam Bible, Abang, di dalam Bible-mu, Abang. Di dalam Bible-mu nih ya. Yohanes 17, Iya. Abang. Kami tidak merubah-rubah. Inilah hidup Iya. yang kekal itu hanya Allah Bapa satu-satunya Tuhan yang disembah, dan Yesus Kristus disebut loh namanya lengkap, hanya utusan. Oke. Nah, sewaktu Ibu- dia sebentar, Oke, Abang, dengar. Abang sebentar, belum selesai. Nah, Ibu waktu percaya- si Yesus ini, Abang sebentar, Bang, 2 menit lagi. Selama Yesus itu dia di dunia ini, dia selalu menyembah- dari tadi comot-comot aja terus. dia comot lagi katanya. Aduh. Oke, udah ngerti kita, Abang. Bu. Udah, jangan debat kusir, Waktu jangan Yesus debat selama kusir. di dunia, dia itu menyembah bapaknya. Bahkan waktu dia mau disalib, dia menyembah ke bapaknya, ilah Eli Elai lama sabaktani. Jadi kalau kalian bilang dia adalah firman yang jadi Tuhan, harusnya yang disembah itu ada Allah Bapa yang diucap si Yesus tadi. Karena Oke. dia jelas-jelas manusia, dia Oke. bukan Tuhan kan? Kamu bilang dia firman Oke. yang jadi manusia. Udah, Bu, udah. Ya. Ibu percaya ayat itu kan? Yang Ibu bilang tadi kan? Yang mana? Yang Ibu bilang tadi lah, yang Ibu share-kan tadi. Percaya Yang kan? mana? Karena ada banyak yang aku bilang. Aduh, yang barusan ini yang Ibu bilang semua itu. Sebut aja, sebut bang. Yang Iya, mana? yang segala yang Ibu katakan barusan ini loh. Sebut kalau memang sebut. Yang mana? Aduh, Ibu bilang Yesus menyembah Allah Bapa kan gitu. Ya, benar. Memang Iya, benar kan? oke, Di dalam firman kamu. saya Di ambil dalam ayat Bible. yang Oke, Abang, saya ambil abang, satu abang, ayat abang. Bu ya. Saya itu bukan opini saya, Bang. Saya hanya membacakan firman yang di dalam Bible kamu. Iyalah Karena Bu, Bible kamu. gini loh Bu, Ibu percaya Jangan satu bilang ayat. kata saya hanya mengutip dalam kalimat Bible kamu dan Oke. saya buat sebagai referensi untuk berdiskusi dengan Anda. Oke. Ketika Yohanes 17 ayat 10 berkata 11, peliharalah mereka dalam namaku,
dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Bagaimana ayat itu, Bu? Lah, dia Segala memang milik- utusan. Sebentar. Iya, Sebentar. dengar dibilangnya sama kayak segala milikku adalah milikmu. Gimana ya itu, Bu? Posisinya Bang, Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala sama kayak Bukan Yesus begitu. dan bapaknya waktu itu. Gini, sebentar. Injil diberikan kepada Yesus waktu itu untuk diberikan kepada Ya. syariat umatnya mereka waktu itu. Nah, Nabi Benar. Muhammad adalah khalifah terakhir untuk umat manusia. Tentu, Oke. tentu sebentar. Ada yang bilang begini, kalian kan mengikuti Nabi Muhammad, berarti kalian nyembah dia. Sekarang saya tanya, kalau Anda GM sebuah hotel, saya owner, tentu semua bawahan kamu akan mengikuti SOP kamu. Kenapa? Karena kamu yang in charge. Sama kayak Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad in charge sebagai leader, sebagai seorang manusia yang menjadi pimpinan ya untuk umat Islam, karena dia membawa suatu ajaran, membawa kitab yang diturunkan kepadanya, dan itulah yang dia share kepada semua umat manusia sampai kiamat Iya, nanti. benar. Tentu Yesus- karena dia dipilih menjadi manusia yang terpilih menjadi khalifah terakhir untuk umat manusia, tentu semua yang dia lakukan menjadi suatu pahala untuk kami karena dia leaders kami. Sama kayak apapun yang ucapan GM atau bos Anda yang kalian lakukan, kamu akan dapat reward dari siapa? Dari perusahaan dan Benar. dari owner. Is the same, exactly the same. Benar, Nah, Bu. pernyataannya begini Abang Albert. Kami sebagai umat Islam tidak pernah menyanggah bahwa Yesua Al-Masih atau Isa Al-Masih adalah utusan. Dan itu Ya. sesuai dan sejalan dengan kitab Anda. Ya, itu sesuai Bang, Ya. sejalan. Tetapi Ya, begini, Bu. Ya. yang kedua, jangan begini dulu. Yang kedua, Bang, kita percaya bahwa Yesus sendiri atau Yesua Al-Masih itu diturunkan hanya untuk Bani Israel. Bahkan dia tidak diturunkan untuk semua Bani Israel. Dia bilang, aku hanya datang untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat. Hanya yang sesat. Karena apa? Karena Yesus itu adalah rabi, Bang. Dia Ya, rabi. ada ayat lain, Bu. Rabi. Dan kenapa? ada lagi kandang lain, Bu. Ya, coba ada ayat Ustadz lagi. Alif dibacain dulu ayat ini, coba Ustadz Ya, Alif begini, bacain Bu. biar dia paham. Coba ini data loh. Mau dibantah data Anda, Bibel Ya, Anda saya mau silakan. bantai Coba Ibu itu dulu dibacain Tat. sebentar, Pak ya. Mau bantai Ibu itu dulu. Begini ya. Oh, mungkin dia Iya, mau silakan. selesaikan dulu. Iya. Coba nanti Yesus ya, itu kembali ke seperti Ibu topik ya. bilang sama seperti Muhammad, iya, pemimpin, iya. Tetapi kami Yesus itu juga sebagai pencipta. Ya sama Muhammad dengan Yesus sebagai pemimpin atau Tuhan pada masa itu. Tidak pernah kami bilang Nabi Muhammad itu pencipta. Bahkan di dalam Bible kamu tuh Yesus Iya, kamu Bu. nggak bisa. Nah, kalau Bukan hari kan kiamat, Ibu salah, Ibu. Saya bilang kan tadi sama seperti Muhammad, dia pemimpin dulu kamu sebagai bilang dia kemanusiaannya. pencipta alam. Di mana Iya, dia Pak Bu, dalilnya, dia Bang? sekaligus, Bu. Yesus itu sekaligus, Di makanya mana aku bilang Yesus dalilnya? itu. Bang pakai dalil dong. Aku tadi pakai dalil, Bang. Kalau Kan bicara pada kita mulanya pakai dalil. adalah firman menjadi daging. Firman itu Yohanes 1 ayat 1 itu adalah sisipan, Bang. Sama seperti kata Yonatan Purnomo. Nah, itu bahwa kitab kalian Ibu lah Nah, mau itu mengatakan benar. itu sisipan. Itu Ya, memang itu sisipan, kan iman masing-masing, tidak Bu. ada perkataan itu, Bang. Jadi sekarang saya gini ya, sekarang gini harusnya sinkron. Jadi gini, Bang, sebenarnya kita sebagai manusia yang memiliki akal, harusnya apa yang kata Yesus harusnya sinkron dengan apa yang kalian imani. Nah, itu yang mantap, itu yang bagus. Kenapa? Yes, misalnya kalau dia itu firman yang jadi manusia, dia waktu dia jadi manusia, dia nggak makan babi, dia sunat, dia puasa 40 Iya. hari, dia itu meninggal pakai kain satin putih, ya. Dia kalau beribadah, dia cuci tangan, cuci kaki, ya. Dia 3 kali sehari di bait Allah. Pertanyaan saya, Bang, tidak ada orang Kristen yang begitu, Bang. Mungkin hanya seperti misalnya Advent tidak makan babi, dia mengikuti, masih mending dia mengikutin. Nah, anehnya orang yang tidak mengikuti, tidak mempercayai Yesus sebagai siapapun seperti Yahudi, malah dia nggak makan babi, dia puasa, dia cuci tangan, cuci kaki. Nah, kalau Itu ada jalan ceritanya, kalau Bu. kami hanya mengakui Yesua Al-Masih sebagai nabi yang dikirim untuk kaumnya, itu sejalan dengan kitab Anda. Memang dia untuk Bani Israel. Itu tidak Nggak pernah masalah. terbantahkan. Ibu kalau Bedanya hanya cuman menganggap sebatas nabi nggak masalah. Kalau kami ya menganggap nabi Tuhan dan manusia. Ya udah nggak apa-apa kalau anggapan kalian seperti itu, ya nggak apa-apa. Biar Ustadz Alif coba menjelaskan ayat ini biar kalian Ya. tahu dan terbuka pikirannya. Izin Bunda ya, saya izin kembali ke topik yang tadi dibawa. Ya, ini biar teman-teman Kristen itu pada paham
pengajaran edis yang ingin dikenalkan di Indonesia, makanya dia kabur ke luar negeri, karena kalau dia menjelaskan di Indonesia bisa dipersekusi oleh teman-teman Kristen. Begini loh ya, saya sampaikan sekali lagi. Ini pertama pengakuan Yesus, kan dia berkata di dalam doanya dan di dalam penyampaiannya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Kan pengakuan Yesus, Bapa itu di dalam Yesus, kan gitu ya. Nah, makanya terus dia katakan di Matius 2:3 tadi, yang dia berpesan kepada murid-muridnya, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa B huruf kecil tidak pakai K di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Jadi berdasarkan pengajaran Yesus di sini, yang namanya Bapa itu hanya satu, yang di dalam Yesus yaitu Dia yang di surga. Tapi kan di sini kan tidak disebutkan siapa namanya, kan gitu. Nah, setelah Yesus tidak ada yang mengaku menyebut namanya, tapi dia di bumi. Di mana? Di 1 Korintus 4 nomor 15. Oke. Di sini Paulus berkata, kata dia, kamu tidak mempunyai banyak bapa B huruf kecil tidak pakai K, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, tadi kan Yesus mengaku Bapa di dalam aku. Terus ada yang mengaku setelah Yesus tidak ada, yang di dalam Yesus, siapa yang menjadi bapaknya orang Kristen? Coba Bang, berdasarkan pengakuan orang di sini. Bapak yang dibilang Paulus itu B-nya huruf kecil besar Bang? B huruf kecil Bang, tidak pakai K. Nah itu. Saya sampai ulang-ulang dari tadi lo nyebutnya. Kalau Bapak sang sumber itu B besar Bang. Iya, di sini dikatakan jangan kau menyebut siapapun nih. B huruf kecil tidak pakai K itu tidak boleh kata Yesus. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak B huruf kecil tidak pakai K di bumi ini. Tapi di sini Paulus mengaku Bapak B huruf kecil tidak pakai K. Oke? Ya, sekarang saya tanya, yang menjadi bapaknya orang Kristen yang di dalam Yesus itu siapa namanya di sini? Ya nggak salah, Tuhan pengatur gitu maksudnya, Tuhan. Bapak itu kan Tuhan juga, Tuhan pengatur. Nah, di sini siapa? Di sini siapa? Iya, saya tanya, di sini siapa bapaknya orang Kristen? Pada konteks ayat itu ya Paulus. Berarti Paulus robnya orang Kristen, punya dua bapak untuk orang Kristen, betul? Ya ini benar. Lah, kan di sini Paulus bapakmu, bapaknya Yesus yang di langit kau akui nggak? Kan bilang Rab itu Tuhan itu konteksnya kan Tuhan sebagai pengatur dan Tuhan sebagai pencipta. Saya nggak ngomong Tuhan, saya ngomong Bapak. Bapak yang di langit yang mengutus Yesus, Kristen akui nggak? Iya, diakui lah Bapak yang mengutus Yesus. Satu. Kedua, Bapak yang di bumi yang mengaku di dalam Kristus Yesus yang bernama Paulus, kamu akui nggak? Tuhan. Apa Bapak? Bapak, ya. Bapak. Ya sesuai ayat itu ya. Ya berarti Kristen punya dua bapak kan? Bukan tiga bapak lagi Pak, 5 bapak kami di rumah. Jangan, saya nggak mau, jangan banyak-banyak. Ini aja, ini kan tentang ajaran, bukan tentang keluarga. Kan, bang, bapak itu kan bukan nama loh Bang. Bapak itu penyebutan ibaratnya. Ya, iya, bapak di sini bukan nama, tapi sebutan kepada Paulus. Sebutan kepada penguasa itu Bang, Bapak itu. Bapak, kepada Paulus yang menjadi teladannya orang Kristen, gimana sih? Halo? Jadi kita pun bisa menyebut orang bapak penguasa, bapak misalnya kan, bapak gembala, bapak apa, bapak pendeta, bisa. Ya, itu ajaran Kristen, iya. Jangan banyak-banyak, cukup contohnya satu aja yang mengaku dengan jelas di sini, yang menjadi kitabnya orang Kristen, yang menjadi bapaknya orang Kristen yang di dalam diri Yesus, siapa namanya? Bukan dalam diri Yesus Bang, dalam Kristus Yesus. Iya, dalam Kristus Yesus. Ini itu mengatas istilahnya. Bang, tadi kan Yesus bilang begini, nih.
Kata Yesus, Bapa di dalam aku dalam Bapa, kan gitu. Tapi pengakuan Yesus di sini maksudnya Bapa yang di langit, bukan Bapa yang di bumi. Nggak mungkin Yesus mengaku Bapa di dalam aku, maksudnya Bapak Paulus itu nggak mungkin. Pasti bukan. Nah, tapi setelah Yesus tidak ada yang mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus. Siapa namanya di sini? Siapa namanya? Aku Bapak di dalam Yesus lah, Bang. No, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi siapa? Iya, dalam Kristus Yesus. Ini bawa nama Yesus. Lah iya, dalam Yesus Paulus mengaku sebagai bapaknya orang Kristen yang dalam Yesus Kristus, betul? Iya, Paulus, Bang. Nah, jadi Kristen itu punya dua bapak, satu yang di langit, satu yang di bumi. Bukan 2, Bang. 10 bisa Bapak kita, Bang. Jangan, kalau nggak ada ayatnya jangan. Ya, kami sering membilang Bapak Gembala loh, Bang. Pendeta, Bapak Gembala. Ya, tapi kan nggak ada ayatnya. Kita ngomongin ayat ini aja dulu. Ini fokus. Itu Bapak pada konteks itu. Nah, tadi Yesus boleh nggak manggil Bapak? Nih, saya ulang lagi. Nih, ulang lagi. Ketika kata Yesus, nih, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak berhuruf kecil tidak pakai K di bumi ini. Melarang nggak dia menyebut Bapak, walaupun dia huruf kecil dan tidak pakai K? Ribet kali bahasa kitabnya Kristen, harus diulang-ulang istilahnya, mana awalnya huruf besar apa kecil. Bapak itu bukan nama Tuhan loh, Bang. Itu Bapak itu penyebutan. Enggak, di sini Yesus melarang nggak menyebut Bapak berhuruf kecil tidak pakai K? Apa itu? Masih apa itu? Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak berhuruf kecil tidak pakai K di bumi ini. Melarang nggak dia menyebut Bapak walaupun huruf kecil B-nya dan tidak pakai K? Iya, kami kalau penulisan kitab itu udah ngerti, Bang. Itu maksudnya jangan menyebut Tuhan itu situ, penguasa, pencipta. Berarti Yesus melarang menyebut siapapun Bapak huruf kecil di bumi ini, kan gitu? Iya, konteks itu pencipta itu, Bang, Bapak situ. Enggak dong, kan Bapak huruf kecil, bukan huruf besar. Jangan membilang orang pencipta yang selain Bapak. Jangan ada Bapak yang lain maksudnya situ. Kita kembali kepada yang tertulis aja dulu, B huruf kecil. Karena yang benar itu adalah B huruf besar, kan gitu. Aduh, berisik. Bang, coba di-mute dulu, mungkin ganti Bang Frans dulu, Bang. Atau menyingkir dulu, berisik banget musiknya. Ini loh yang ingin dikenalkan oleh si Edis, tapi dia malu-malu. Bang, abang mute dulu aja, soalnya keras banget musiknya. Ya, kitabnya Kristen itu harus dengan genre tenang artinya. Harus dengan jelas menyebutkan, karena di sini B-nya huruf kecil dan tidak pakai K gitu. Jadi Yesus itu melarang, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak huruf kecil B-nya dan tidak pakai K di bumi ini. Jadi Bapak huruf kecil tidak pakai K pun tidak boleh. Tapi nanti ada, sebab satu Bapakmu, yaitu Bapak yang B huruf besar gitu. Nah, setelah Yesus tidak ada, menjadi kitabnya orang Kristen dan menjadi teladannya orang Kristen, dia mengaku Paulus dalam Yesus sebagai Bapak B huruf kecil, menjadi bapaknya orang Kristen. Bang Frans, monitor. Ya, Bang Albert tolong di-mute dulu, Bang, berisik. Iya, Bang. Nggak kondusif soalnya. Iya, anggur wes ada. Bang Frans buka mic-nya. Nah, iya, Bang. Nah, paham kan? Paham. Masuk abang ini paham. Aku paham. Ya, jadi Kristen punya dua bapak, satu di langit, satu di bumi. Iya, tapi bapaknya yang beda. Beda, satu bapak huruf kecil, yang satu bapak huruf besar. Gimana sih? Iya kan? Kalau bapak kami banyak sih. Jangan banyak-banyak. Kan kita pakai ayat. Iya.
Nah, kita pakai ayat, jangan yang menjelaskan yang bukan ayatnya gitu loh. Nah, di sini dijelaskan yang menjadi bapaknya orang Kristen siapa namanya? Paulus. Paulus. Berarti Kristen punya dua bapak, betul? Ya, bapak teladan sama bapak pencipta. Ah iya, dia mengaku di dalam diri Yesus sebagai bapaknya orang Kristen. Kalau Yesus membolehkan nggak menyebut bapak walaupun berhuruf kecil? Mengaku sendiri nggak boleh, tapi kalau memang atas nama Tuhan Yesus ya bisa jadi boleh. Oh, loh kok jadi gitu? Ustaz Alif, sebentar, 2 menit. Jangankan memanggil itu, Itu kan dalam Injil. Itu dalam Injil. Matius 7, 21, Ulang dulu, 23 Bu. aja Bu, orang bisa dilarang ulang dulu, Bu. memanggil Yesus itu Ribut Tuhan, soalnya. Ustaz Alif. Ustaz Alif. Di Matius 7, 21, Dia aja yang ngomong sampai Yesus berkata, malam nanti ya. bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang mengikuti perintah Bapakku. Lalu, kalimat kedua, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang saya tanya sama kalian berdua, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Siapa yang mengusir setan demi nama Yesus? Kristen. Kenapa kalian pada intinya si Yesus berkata kalian pembuat kejahatan? Harusnya kalau kalian merasa bahwa kalian agama yang benar, yang harus dikutuk si Yesus ini adalah kami dong yang nggak mengakui dia Tuhan. Tetapi di sini memanggil dia Tuhan dan bernubuat demi namanya, itulah yang dibilang pembuat kejahatan. Nah, ini kitabmu sendiri, kawan. Iya, Bu. Tapi kan yang masuk surga yang melakukan kehendak Bapa, Bu. Bagaimana mungkin kehendak Bapa orang kamu memanggil Yesus Tuhan sementara Yesus sendiri berkata Allah Bapa itu Tuhan satu-satu yang disembah. Ulangi lu baca ayat tadi, Bu. Apa yang Ibu bilang tadi? Yohanes 17 tadi. Apa tadi, Bu? Ulangi, Bu. Siapa yang masuk kerajaan surga itu? Ibu sendiri yang baca tadi. Mengenal Allah Bapa, sekarang yang kau sembah Yesus atau Iya, Allah? salah, Bu. Orang yang melakukan kehendak Bapa, baca ulang lagi, Bu. Kalau kau melakukan kehendak Bapa, kau memanggil Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan. Bukan Karena itu. Kalau kehendak Bapa itu, Bu. kamu Yohanes mengira 6 ayat 40, Bu. yang Buka Yohanes 6. mengikuti kehendak Allah Bapamu itu adalah bahwa Yesus utusan, karena Yesus sendiri Nah, berkata, salah, Ibu. aku tidak bisa Kehendak berbuat Bapa itu, apa-apa Bu. tanpa Bapakku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Oke. Jadi Buka. sekarang yang mengikuti perintah Bapakmu itu siapa? Yang mengikuti perintah Bapaknya itu adalah Yesus yang turun ke dunia. Dia mengikuti semua perintah, bahkan dia membagikan ajaran yang dia jalani sendiri kepada orang-orang yang sesat pada kaum Bani Israel. Sekarang Iya, pertanyaan apa? saya, kenapa kamu nggak mengikutin apa yang dia ucapkan kalau memang kamu Apa? pengikut? Padahal Apa kamu bukan kehendak? orang Bani Israel ya, tapi kenapa kok ikutin? Nah, dari situ aja konsep kalian udah nggak akan mungkin. Kalian itu ke kiri ke kanan sudah nggak ada landasannya. Karena apa? Yesus berkata, aku datang hanya untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Dia nggak bilang untuk semua Bani Israel, hanya yang sesat saja. Tapi kamu tiba-tiba ngaku. Halo? Di mana dia bilang dia untuk semua manusia? Dia bilang hanya kepada Definisi- domba-domba yang sesat saja. Didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Israel. Itu dalam Bible-mu, bro. Ini noise, yang noise siapa ini? Di sini ajan. Ya, gimana? Saya baru beres masak. Ya, Ustadz Alif, gimana? Ya, tadi sudah diakui Kristen punya dua bapak. Satu bapak yang di langit, satu bapak yang di bumi. Berdasarkan ayat, bukan berdasarkan asumsi ya. Terlepas nanti dia mau mengaku mau punya banyak bapak, itu urusan lain. Tapi ini tentang pengajaran. Paulus sebagai bapaknya orang-orang Kristen dan sebagai teladan yang harus diikuti. Nah, jadi memang contoh tadi, kalau menurut Yesus melakukan kehendak Bapa yang di surga, tapi orang Kristen meneladani Paulus sebagai bapaknya.
pasti itu ajarannya. Contoh, ketika Yesus mengajarkan tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi Kristen lebih memilih membatalkan karena mengikuti bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus gitu. Jadi memang inilah bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus yang menggantikan bapaknya Yesus yang di langit. Jadi dia punya dua bapak. Dia ikuti semua pengajarannya. Ada nggak di sini Kristen yang menolak ajaran Paulus? Saya yakin tidak ada. Semuanya mengikuti ajaran Paulus gitu. Makanya benerlah kata si Edis, ada dua bapak gitu kan. Jadi totalnya kalau disebut sebagai rob, ada 4 robnya. Bapaknya 2 sebagai rob, ketiga Roh Kudus, keempat Yesus gitu. Dipahami ya untuk orang Kristen ya. Itu rumusan si Edis yang ingin dikenalkan di tahun 2025. Semoga dijadikan konsili. Dia malu-malu untuk menyampaikannya, makanya dia nyerang kepada Muslim biar Muslim menjelaskannya gitu. Oke, Bang Albert dan Bang Friends sudah jelas ya. Kalau Kristen selama ini mungkin jarang mengetahui bahwa oh ini ada lagi namanya Paulus. Nah, Paulus sebagai bapaknya orang-orang Kristen. Enggak, saya mau menyerang badut Ibu lagi. Asia tadi Bang ya. Nah, hendak Bapak itu Yohanes 6:40 ya. Kita itu harus mendengar anak, bukan hanya Bapak. Buka Bu Yohanes 6:40, apa itu kehendak Bapak? Itulah kehendak Bapak, Yohanes Ya tinggal dibuka aja kehendak bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus itu apa? 1, membatalkan hukum Taurat, sunat tidak perlu lagi, kan gitu. Itu bapaknya orang Kristen. Itu lain konteksnya loh Abang. Itu bapaknya orang Kristen loh, pengajarannya gimana sih? Ya, jadi Iya begini, kan? mereka ini mengaku gini Ustadz, mereka mengikuti perintah Bapak, padahal perintah Bapak adalah menurunkan Yesus. Jadi dia menurunkan Gabriel untuk ketemu ibunya. Akhirnya Yesus turun untuk menyelamatkan domba-domba yang besar dan kaum Bani Israel dengan cara apa? Memberikan hukum Taurat. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kalian pengikut hukum Taurat? Apakah kalian orang Bani Israel? Nah, dari situ aja, Bang Albert, kalau Anda mau jujur dengan hati Anda akan bingung. Gimana Yesus bilang dia untuk semua umat? Dia bilang dia Bun, jangan melebar Bun di dua bapak dulu Bun. Itu melebar itu. Nanti Ya, kasih ayat, nanti dikasih ayat Matius. Kami pengikut Pergilah. perintah Bapak katanya. Nanti Jadi dia nanti ngeles aku bilang ke banget. ayat tambahan. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang terakhir setelah Yesus naik ke surga. Bagaimana? Nanti ibu bilang itu Dan ayat itu tambahan. untuk zaman Tidaklah itu. terserah itu. Itu murid dan untuk zaman itu, tapi penyelamatan yang dia janjikan hanya untuk domba-domba besar dari kaum Bani Israel, Bang. Itu di dalam Bible Anda, Bang. Iya gini Bu, kan Yesus itu pertama itu masuk dinyatakan bagi bangsa Israel pertama loh Bu. Nggak mungkin kalau dia dinyatakan dengan Kalau bangsa Tuhan nggak mungkin Mesir, untuk Bani Israel, mungkin dong, dia untuk semua pertama umat, dibilang dong. Bani Mesir Gimana dulu Bu. sih, Bang, ini? Bang, Kan Bang. Kalau dia Bang, dinyatakan. kalau konteksnya dia itu Tuhan, nggak mungkin dong dia pilih kasih hanya kepada Bani Israel. Tapi ini konteksnya adalah dia nabi diutus untuk menyelamatkan orang-orang sesat dari Bani Israel. Dan itu di dalam Bible juga. Ini kan misteri loh Bu, Konteksnya, misteri. kalau siap didengar harus siap mendengar. Dari kelahirannya Bu, orang nggak tahu itu Tuhan, belum tahu. Banyak murid-muridnya pun Bu, ada yang nggak tahu Bu, belum tahu. Setelah lama-lama barulah tahu bahwa itulah Tuhan. Sekarang ini kita agak melebar ya. Ini aku ngasih tahu Abang ya. Sekarang begini. Di zaman itu ibunya hamil ya. Ini ibunya hamil ya Bang ya. Di zaman itu Potong ibu itu ngomong potong. Biar potong. Jadi waktu dia hamil itu tidak tahu siapa suaminya. Menurut kamu dia dirajam nggak kalau tidak ada bukti yang Itu nyata? ngomong. Sekarang dia bilang Biar waktu tahu. dia diam dulu Enak kau nggak Frans, dipotong? diam kamu. Aduh, jadi debat kusir gini ya. Dibuang aja si Frans. Iya, dah. Nah, makasih maaf. Santai lah, Jadi santai. gini Bang Albert, saya ini enak Bang Albert. Kok dia hilang? Dia kok hilang Kian? Sama moderator itu. Moderator saya nggak suka debat kusir. Nggak, jadi begini, kan kita bilang ya, kalau dia bilang tadi bahwa dia itu adalah pengikut yang dimaukan bapaknya. Sekarang kita bertanya nih ya, ini masih ada orang ya, saya bertanya begini. Di zaman itu,
waktu ada perempuan hamil dan berkata, oh ini anak Tuhan, emang orang bisa percaya? Jangankan zaman itu, zaman sekarang aja, misalnya nih, ada perempuan hamil, tiba-tiba dibilang, kau kok hamil? Kau berzina ya? Enggak, ini anak Tuhan. Siapa yang percaya, teman-teman, kalau tidak ada bukti yang otentik? Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Yesua Al-Masih atau Isa Al-Masih berbicara sewaktu bayi. Ya, aku anak yang diutus oleh Allah. Tetapi di dalam Kristen tidak ada. Pertanyaan saya, Kian Santang, bagaimana mungkin umat Israel waktu itu bisa diam dan tidak merajam si Maryam kalau tidak ada bukti waktu dia dari bayi? Bagaimana Ustadz Alif, pendapat Ustadz Alif? Enggak, itu lari dari temanya dua rob sama dua bapak. Iya sih, tapi kan dia udah diakuin dari tadi kan waktu Ustadz Alif mengajarkan dan dia udah bilang iya. Dia Mau ngebantah narasi si Edis, sekalian mau ngebongkar si Edis ini malu menjelaskan tentang ini. Ya, tapi Bang Albert udah mengakui. Benar nggak Bang Albert tadi? Bang Albert udah bilang bahwa itu si Paulus kan? Benar nggak Bang Albert? Bang Albert? Ya, kalau di ayat yang dibilang Bang Alif tadi ya Paulus. Nah, sekarang saya sedikit